Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa saja tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu diharapkan kalian dapat bisa membuat quote tentang sholat dan zikir sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan keji dan mungkar di dalam media sosial atau media online lainnya. Apa saja pokok bahasan dalam materi kali ini, yaitu yang pertama makna sholat dan zikir. Nanti kita akan bahas bersama-sama apa itu pengertian sholat dan zikir. Yang kedua yaitu sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Kemudian yang keempat, amalan atau mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Lanjut pokok bahasan yang pertama yaitu tentang makna sholat. Apakah itu pengertian sholat? Sholat menurut bahasa diartikan sebagai doa. Doa apa? Doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan tentu saja perlu diperhatikan juga rukun-rukun sholatnya. Karena sholat itu bukan hanya sekedar takbir dan salam saja ya. Di dalamnya terdapat i'tidal, terdapat tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini sholat ini tentu tata caranya dapat kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Dan banyak pula buku-buku pelajaran tentang kaidah-kaidah atau tata cara sholat yang baik dan benar. Yang kedua yaitu makna zikir. Apa itu zikir? Zikir menurut bahasa adalah ingat atau mengingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah. Agar apa? Agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu ialah suatu proses kita, tindakan kita, perbuatan kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya dengan zikir. Ya. Di sini kita tampilkan beberapa dalil tentang sholat. Sini Bapak tampilkan Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berbunyi
utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu sesungguhnya tujuannya yaitu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah itu, dengan mengingat Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi sholat itu ialah sangat besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak meninggalkan sholat, tidak melalaikan sholat, memelihara sholat dengan baik, tentu akan mendapatkan cahaya dan petunjuk pada hari kiamat. Begitu pula dengan sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memeliharanya, yang lalai, tentu akan mendapatkan hal yang tidak akan baik pula. Disamakannya seperti apa? Rasulullah mengumpamakannya itu ibaratnya dengan bersama dengan Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay nanti pada hari kiamat. Selanjutnya ini Bapak tampilkan beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan zikir, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu sebanyak-banyaknya ya. Adapun cara-cara berzikir ada 3. Yang pertama yaitu zikir dengan hati, jadi tidak terucap, hanya di dalam hati saja. Yang kedua, zikir dengan ucapan, misalkan contohnya ya Rahman, ya Rahim, dengan diucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Yang ketiga yaitu zikir dengan cara perbuatan. Bagaimana cara zikir dengan perbuatan? Menolong orang itu zikir dengan perbuatan. Kenapa menolong orang itu sebagai salah satu bentuk dengan perbuatan? Salah satu zikir dengan perbuatan. Karena dengan kita berbuat baik, dengan kita menolong seseorang, artinya kita pun sedang mengingat Allah. Ya. Selanjutnya yaitu sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Ini Bapak tampilkan Quran surat Al-Imran ayat 102, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu sekali-kali mati. Jangan kamu sekali mati dalam keadaan tidak beragama Islam.
yaitu hikmah. Apa saja sih hikmah yang dapat kita terima, yang dapat kita dapatkan setelah melaksanakan sholat dan zikir? Tentu banyak hikmah yang kita dapatkan dari sholat dan zikir. Yang pertama diantaranya yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan sang pencipta terjalin dengan baik. Kenapa? Karena sholat dan zikir yaitu sebagai bentuk hubungan langsung antara manusia dengan sang Khalik. Yang ketiga, adanya kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah. Jadi orang-orang yang kontinu, yang istiqomah melaksanakan sholat dan zikir, insya Allah akan mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan, dan akan mengantarkan kepada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selanjutnya, melatih hidup lebih disiplin, baik itu dalam peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Ini hanya beberapa hikmah saja kita melaksanakan sholat dan zikir. Diharapkan pula menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ini hanya beberapa hikmah ya, tentu saja banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan sholat dan zikir secara kontinu, secara istiqomah, secara berkelanjutan. Lanjut, amalan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Nah, mengapa kita harus mengamalkan sholat dan zikir itu secara bertoma, secara istiqomah? Yang pertama, kita harus sadar bahwa sholat dan zikir itu tentu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tujuan sholat dan zikir itu ialah mendekatkan diri kita kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Banyak sekali manfaat-manfaat sholat dalam kehidupan. Bukan saja sekedar manfaatnya, tapi juga tentu saja kebalikannya, madorot yang kita terima apabila mengerjakan sholat. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Di dunia ini kita tidak akan lama ya. Jadi kehidupan yang sebetulnya itu hanya di akhirat. Tugas kita di dunia ini hanya untuk apa? Illa liya'budun. Jadi tugas kita di dunia itu hanya untuk beribadah. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat tulus. Tentu saja niat tulus itu maksudnya ikhlas ya. Kita melaksanakan sholat dan zikir, tentu niatnya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat yang lain selain itu. Yang keenam, dilakukan dengan secara berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat, yang rajin beribadah, yang rajin zikir. Kemudian yang terakhir, banyak membaca buku-buku keislaman. Inilah beberapa hikmah setelah kita mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Lanjut. Mungkin cukup sekian dulu materi yang Bapak sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum